Shalom, baik, pada video ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang materi yang telah kalian pelajari di mata kuliah pendidikan agama Kristen dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, yaitu ada 5 topik, yaitu yang pertama, agama dan fungsi dalam kehidupan manusia. Agama memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai fungsi, yaitu fungsi yang pertama, fungsi spiritual. Agama menyediakan jawaban atas pertanyaan eksistensial tentang asal-usul tujuan hidup dan makna kehidupan. Memberikan kepastian spiritual saat manusia menghadapi ketidakpastian hidup. Fungsi yang kedua, fungsi sosial. Agama mempersatukan masyarakat melalui ritual, tradisi, dan nilai-nilai bersama, menciptakan kohesi sosial dan identitas kolektif. Fungsi yang ketiga, fungsi moral. Agama menetapkan standar perilaku etis dan pedoman moral, membantu manusia membedakan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang keempat, fungsi psikologis. Agama memberikan ketenangan mental, harapan, dan kekuatan untuk mengatasi kesulitan hidup, meningkatkan ketahanan menghadapi krisis dan trauma. Fungsi pendidikan. Agama mentransmisikan nilai-nilai pengetahuan antara generasi, membantu pembentukan karakter dan kepribadian. Poin yang kedua, Allah dalam kehidupan manusia menurut kepercayaan Kristen. Dalam kepercayaan Kristen, Allah memiliki posisi sentral dalam kehidupan manusia. Allah sebagai pencipta. Kristen mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan manusia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Memberi manusia nilai dari martabat istimewa. Allah sebagai penyelamat. Melalui Yesus Kristus, Allah menawarkan keselamatan dan pengampunan dosa. Inskriminasi, kematian dan kebangkitan Kristus dipandang sebagai tindakan kasih Allah untuk menebus manusia. Allah sebagai pemelihara. Allah dipercaya terus terlibat dalam kehidupan manusia, memelihara ciptaannya, dan membimbing sejarah manusia menuju tujuan ilahi. Allah sebagai sumber nilai. Sifat dan kehendak Allah menjadi dasar nilai-nilai moral dan etika Kristen. Kasih Allah menjadi model bagi hubungan manusia. Allah sebagai pribadi. Dalam Kristen, Allah dipahami sebagai pribadi, dapat dikenal bukan konsep abstrak. Hubungan pribadi dengan Allah melalui doa, ibadah, dan refleksi menjadi inti pengalaman religius Kristen. Poin yang ketiga, manusia menurut agama Kristen, tanggung jawab dan etika. Hakikat manusia diciptakan segambar dengan Allah, memberi mereka kapasitas untuk berpikir, memilih, menciptakan, dan memiliki hubungan dengan Sang Pencipta. Namun, manusia juga dipandang sebagai makhluk yang telah jatuh dalam dosa. Tanggung jawab manusia terbagi dalam beberapa poin, yaitu pemeliharaan ciptaan. Manusia dipanggil untuk mengelola dan memelihara bumi. Kejadian 2 ayat 15. Poin yang kedua, keadilan sosial, mengupayakan keadilan dan membela kaum tertindas. Mika 6 ayat 8 dan Yesaya 1 ayat 17. Poin yang ketiga, pelayanan, melayani sesama terutama yang membutuhkan. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Poin yang keempat, penyebaran Injil, membagikan kabar baik tentang Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Poin yang kelima, hidup kudus, menjalani kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Etika Kristen terbagi dalam beberapa poin, yaitu kasih. Etika Kristen
berpusat pada kasih kepada Allah dan sesama manusia. Terap Matius 22 ayat 37 sampai 40. Poin yang kedua, keadilan. Memperjuangkan keadilan bagi semua orang. Amsal 31 ayat 8 sampai 9. Poin ketiga, kejujuran. Menjunjung tinggi integritas dan kebenaran. Efesus 4 ayat 25. Belas kasihan menunjukkan belas asih kepada yang menderita. Kolose 3 ayat 12. Pengampunan meladani pengampunan Allah dalam hubungan antar manusia. Efesus 4 ayat 32. Pembentukan Kristiani. Poin yang pertama, pendidikan iman. Pembelajaran berkelanjutan tentang ajaran Kristus dan Alkitab. Kedua, disiplin spiritual, doa, membaca Alkitab, meditasi, dan ibadah teratur. Ketiga, komunitas beriman, pertumbuhan rohani dalam konteks komunitas gereja. Keempat, mentoring dan pemuridan, bimbingan dari orang banyak atau orang percaya yang lebih berpengalaman. Yang kelima, pelayanan aktif, perkembangan karakter melalui melayani orang lain. 4. Poin yang keempat, studi kasus tentang moralitas dalam masyarakat. Studi kasus yang pertama, teknologi dan etika. Dalam era kemajuan teknologi pesat, moralitas Kristen menyoroti, yaitu yang pertama, martabat manusia dalam perkembangan kecerdasan buatan. Yang kedua, privasi dan keamanan digital sebagai isu etis. Yang ketiga, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Yang keempat, kesenjangan digital sebagai masalah keadilan. Kelima, teknologi medis dan pertanyaan tentang awal dan akhir kehidupan. Studi kasus yang kedua, pluralisme dan toleransi. Dalam masyarakat majemuk, pendekatan moral Kristen meliputi, yaitu yang pertama, penghormatan terhadap kebebasan beragama, dialog antar iman yang konstruktif. Kedua, keseimbangan antara identitas religius dalam kehidupan bersama. Ketiga, kerjasama dalam isu-isu sosial lintas agama. Keempat, perlawanan terhadap diskriminasi dan intoleransi. Poin yang kelima, iman Kristen dan iptek. Hubungan antara iman Kristen dan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sepanjang sejarah. Perspektif Kristen kontemporer umumnya mengakui iman dan ilmu pengetahuan dapat saling melengkapi, bukan bertentangan. Iptek adalah karunia Allah yang dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia. Kemajuan teknologi perlu dievaluasi secara etis berdasarkan dampaknya terhadap martabat manusia dan keadilan. Tanggung jawab Kristen untuk menggunakan iptek secara bijaksana sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, tantangan etis termasuk kecerdasan buatan, rekayasan genetik, dan masalah privasi digital yang memerlukan refleksi teologis dan etis dari perspektif Kristen. Sekian video dari saya, bye-bye.